Petugas itu memahami cara pendekatan terhadap korban. Kejahatan apapun, dalam konteksnya sekarang ini adalah kejahatan seksual, itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Jadi jangan harap pelaku kekerasan atau kejahatan seksual terhadap ibu dan anak itu sekarang kalau selama masih ada saya dan itu tercium atau saya tangani, terdengar, tidak ada kata damai. Guys-guysku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak tahu entah kenapa hari ini sur kali ya. Kenapa? Karena ini Sri Kandi ketiga yang datang ke Torpedo. Oh, Masya Allah. Sahabat. Yang pertama ada Mbak Rika Ciptadik. Ya. Ini legend di Komisi 9. Ya. Lalu ada Ibu Ledia Hanifah, Komisi 10. Komisi 10. Sekarang kita lagi bersama Ibu Bola Nelria Octavia, kita Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Ya. Aku mau buka bang perbincangan kita dengan kata-kata bijak dari Hillary Clinton bahwa hak-hak perempuan dan anak itu belum selesai di abad 21. Makanya ini masih sangat relevan untuk kita bincangkan, apalagi beliau kita pantau dari pemberitaan media sosial itu concern betul dengan kekerasan seksual perempuan dan anak. Tapi sebelum itu kita harus kenal dulu bang, siapa narasumber kita kali ini bang? Karena kan Bu Lola ini baru pertama ya Bu? Ya. Di periode ini masuk di Senayan dan teman-teman Torpedo perlu tahu lah soal latar belakang. Ya, sebagai wakil rakyat, anggota DPR bos. Ya. Ngeri bos. Ampun. Komisi 3 lagi. Komisi 3 pula. Tapi sebagai seorang perempuan kita perlu tahu apa sih yang ibu rasakan dari rumah, pekerjaan, partai, fraksi, pasti banyak elemen. Ya. Gimana sih ibu membagi waktu? Itu hal yang sebenarnya learning by doing. Jadi tahu nggak, sampai detik sekarang pun apa yang saya jalanin ini adalah sesuatu yang sebelumnya itu nggak pernah aku kepikiran, nggak pernah kepikiran. Ibu belum kebayang? Nggak kebayang, awalnya itu tidak terbayang. Cuma memang saya backgroundnya itu adalah kan pengusaha awalnya. Bisa dibilang usaha saya itu mulai dari UMKM kecil lah awalnya gitu kan. Cuma memang dari dulu itu saya modelannya itu adalah perempuan yang sok tahu. Jadi karena sok tahunya itu apa? Kadang diri sendiri masih bagaimana, tapi dari dulu tuh masih mikirin orang. Memang sudah kebiasaan, mungkin itu turun-menurun dari almarhum nenek saya dulu. Jadi dari saya punya usaha sendiri pun, itu yang selalu saya pikirin itu adalah bagaimana saya tuh harus cari usaha yang kira-kira saya bisa mempekerjakan banyak orang. Jadi akhirnya itu jadilah saya tuh punya usaha garment. Kan itu butuh banyak penjahit, ya kan? Terus sudah gitu juga dalam perjalanan saya tuh saya punya 1 putra, 2 putri sekarang yang kecil-kecil, yang balita. Ya, saya ternyata kalau yang apa yang sudah saya jalanin sekarang ya, saya merasakan bahwa perempuan itu adalah benar-benar makhluk multitalenta yang Allah ciptakan di muka bumi ini, ya kan? Karena gini, tanpa merendahkan laki-laki ya. Nah, sekarang kalau laki-laki gitu kan, selain tugas pokoknya adalah sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah lah, ya kan? Tapi kan nggak ada dong laki-laki yang menyusui, hamil, melahirkan. Ada hal-hal yang laki-laki itu ibaratnya tidak bisa kerjakan di pekerjaan wanita. Perempuan adalah penghasil peradaban. Nah, kalau perempuan atau wanita, ada nggak kerjaan laki-laki yang tidak bisa dikerjakan wanita secara kasarnya? Jadi perempuan, ya betul, perempuan itu bisa jadi kepala rumah tangga kalau dia memang kondisinya mengharuskan dia seperti itu, ya kan? Terus dia juga bisa jadi pekerja keras atau jadi tulang punggung karena kalau kondisi membutuhkan seperti itu. Dia tetap harus tetap kalau dia seorang ibu tetap harus jadi ibu, fungsinya ibu. Jadi menurut aku bangga jadi perempuan. Aku yakin bahwa kalau saya bisa, berarti semua perempuan di dunia ini, perempuan manapun bisa. Dan perempuan itu adalah makhluk spesial yang Allah sudah ciptakan dengan kekuatan super, dengan keahlian yang multi talents. Wah, tapi bilang tidak kebayang akhirnya di Senayan. Ya. Aku mau
tahu lebih jauh, siapa yang pertama kali meracuni pikiran Ibu untuk ayo dong gabung dan nyalek? Gimana sih ceritanya? Jadi gini, kalau kebetulan tempat saya itu kan saya punya garmen tuh di Garut. Sebelum saya nyalek pun, saya tuh selalu berpikir bahwa apa yang kita dapat, apa yang kita punya itu bukan sepenuhnya hak kita. Jadi memang sebelum saya nyalek pun tanpa embel-embel mau pencalekan, setiap ada rezeki saya selalu berbagi sama orang sekitar. Jadi sering melakukan kegiatan sosial. Sampai sekarang itu masih saya lakukan. Jadi misalnya di garmen saya pun, saya itu bukan hanya garmen tuh untuk kerja. Jadi saya juga ada program untuk warga sekitar itu adalah belajar jahit gratis. Di situ belajar itu bukan hanya belajar, jadi belajar itu kita siapkan, kita ganti uang transport, kita siapkan untuk makan siang. Iya, jadi intinya gini, karena kita mengerti keadaan orang-orang di sekitar, kadang mereka untuk menuju satu tempat aja mereka ibaratnya transport aja nggak punya. Tapi saya pengen sharing, berbagi ilmu sama mereka, jadi makanya saya bilang, jadi intinya saya harus ada manfaat untuk masyarakat. Jadi karena masyarakat di sekitar saya juga mengenal saya bukan hanya pada saat saya pencalekan gitu loh kan. Terus saya juga punya cita-cita gini, gimana sih caranya saya bisa menjangkau masyarakat tuh lebih banyak lagi, gimana caranya. Jadi tadinya sih nggak kepikiran bahwa ternyata saya harus jadi dewan atau apa gitu kan. Cuma kepikiran seperti itu aja, mungkin satu saat nanti Allah itu bisa memberikan saya akses lebih banyak lagi untuk bisa menolong orang. Itu aja di dalam pikiran saya sih, pikiran sederhana saya sih gitu. Nggak kepikiran sampai gimana. Sampai satu saat itu Kang Saan Mustafa. Oh, Kang Saan lah yang... Iya, beliaulah yang ibaratnya mensupport dan mendorong saya bahwa saya bisa nyalek gitu loh. Lama kenal Kang Saan? Enggak, sebelumnya sih enggak ini juga, tapi saya yang suka maksudnya saya tahu beliau kan pasti sudah lama ya, karena beliau memang sudah senior jauh dan memang ahli di politik ya kan. Jadi kebetulan beliau pada saat itu kontak saya juga dan kita sharing-sharing juga bahwa memang ternyata begitu dengar dan lihat apa yang sudah beliau lakukan juga, akhirnya saya pikir ya kenapa tidak gitu loh. Kalau memang sambil juga doa-doa sih, kalau memang ini jalan yang memang berguna dan bermanfaat untuk orang banyak, maka Allah berikan dan mudahkan. Itu aja sih. Setelah terjun di Komisi 3 ini, gagasan Ibu, ide Ibu soal bantu rakyat ini, terutama dalam isu anak dan perempuan ini, bisa bermanfaat ya? Kan pasti ada kepentingan politik di situ, ada kepentingan, apalagi kalau kita dengar ini DPR ekosistem patriarki. Jadi gini, kalau menurut saya sih khususnya untuk masalah kekerasan untuk wanita dan anak ya, atau ibu dan anak, kalau menurut saya sih ya, itu tidak hanya karena politik ya. Karena ini menurut aku mau sebagaimanapun atau seperti apapun, ini adalah konteks yang semua orang itu tidak menyangkut apapun, tapi ini tuh justru hal penting yang harus menjadi perhatian kita juga gitu. Harusnya semua pihak apapun latar belakangnya concern sama. Iya, dan tidak peduli latar politik atau apapun, atau dia bendera apapun, dengan kondisi seperti apapun ya. Ini memang sudah harus menjadi perhatian bersama gitu. Tanpa ada latar belakang apapun ya kalau menurut aku. Makanya aku buka tadi dengan Hillary Clinton bahwa hak perempuan dan anak belum selesai dia bermasalah. Betul banget. Alangkah sangat relevannya ketika ini terus kita bincangkan. Iya, di tengah belum efektifnya undang-undang TPKS, APH yang belum peka. Betul. Aku baru dapat informasi tadi Bang, baca di berita JPI Kejari Kupang segera menghilangkan kasus AKBP pajak. Lihat apakah nanti ketika Palu keadilan itu ketup sebanding dengan kelakuannya. Iya, betul. Kalau Ibu melihat fenomena kekerasan perempuan dan anak sekarang itu, apa sih yang diperlukan
dalam jangka pendek ini dari pemerintah dan menurut Ibu DPR untuk bisa menyelesaikan permasalahannya? Jadi iya, jangka pendeknya sih kalau menurut saya sih edukasi kepada aparatnya dan kepada masyarakat kita juga. Jadi bagaimana pentingnya perlindungan untuk ibu dan anak. Jadi saya sih sudah lihat ada sedikit kemajuan itu dengan adanya beberapa kayak PPA ya, Pusat Perlindungan Wanita dan Anak itu. Tapi memang masih terkendala karena terkendala anggaran atau biaya juga. Jadi belum merambah ke setiap tempat. Jadi masih terbatas lah. Terus di Garut ada, tapi hanya belum merambah sampai ke tempat-tempat terpencil pelosok-pelosok. Kan memang jangankan negara kita ya, satu daerah seperti Garut itu mungkin dirimu ya, ini masih namanya Garut ya, mau menuju ke Garut Selatan misalnya, atau Garut yang lebih mana, itu bisa makan waktu tuh masih 3-4 jam lagi. Untuk luas banget, jadi memang itu tuh kadang-kadang banyak tempat-tempat yang memang belum terjamah dalam tanda kutip ya, pendidikannya, tempat sekolah pun kadang-kadang tempat-tempat sekolah-sekolah juga sangat memprihatinkan, apalagi edukasi seperti ini atau tempat-tempat perlindungan ibu dan anak seperti ini ya. Jadi memang PR kita sih masih panjang ya, masih banyak. Jadi tapi insya Allah, maksud aku gini, apa yang bisa kamu lakukan gitu loh. Jangan menunggu sampai itu kan tugasnya ini, tugasnya ini, nggak akan selesai. Iya itu, nggak akan selesai. Gitu kalau saling begitu itu nggak akan selesai. Jadi mulai dengan diri kita sendiri, sekecil apapun, kalau tidak dimulai dan apa yang bisa kita lakukan. Kalau menurut aku sih gitu. Bu, ini di media kita juga baca Ibu. Ada lagi kasus di Biren yang pramugari sama Sifda, terus sama polisi, terus di Bandung, dari juga di Garut, fasilitas kesehatan yang seharusnya ramah dan aman dari kekerasan seksual ini justru memakan korban. Pada dasarnya. Dan bukan hanya itu, Bu. Kalau kita ingat film Marlina, si pembunuh 4 kepala itu yang DT itu, dia datang ke satu kantor polisi, itu menggambarkan kritik situasi kekerasan seksual di Indonesia pada saat itu. Saya mau melaporkan, saya diperkosa, dia bilang ke polisi. Polisinya pada saat itu bajunya terbuka, dia lagi main tenis. Apa jawaban polisinya itu? Tapi kau menikmati kan sambil main itu? Itu ada di film Marlina, Bang. Viral topiknya. Fasilitas kesehatan di tempat penegakan hukum itu tidak ramah. Apa catatan? Ya balik lagi, sebenarnya sih itu menunjukkan bahwa kejahatan apapun dalam konteksnya sekarang ini adalah kejahatan seksual. Itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Ya, jadi balik lagi back to basicnya itu adalah bagaimana pada saat mereka masih dalam rangka pendidikan agama, pendidikan seksual yang mereka terima juga, dan pemahaman bagaimana sih sesuai dengan bidangnya. Maksudnya saya dokter, seperti apa yang saya ini, misalnya saya penegak hukum seperti apa gitu kan, menghadapi masalah dalam tanda kutip pelecehan seksual atau apa. Jadi aku bilang sih kadang-kadang pemahaman edukasi, kalau kita kan di Indonesia edukasi seksual itu kan, nah itu yang maksudnya aku, padahal ya edukasi seksual itu bukan melulu disampaikan dengan cara vulgar, kan tidak harus selalu seperti itu. Tapi dengan cara misalnya kita kepada anak-anak itu adalah pengenalan bagian-bagian tubuh, kan bisa seperti itu gitu ke anak-anak, bahwa itu harus dimulai dari rumah. Iya betul, karena banyak sekali loh, jangan salah. Setelah saya turun ke lapangan ya, itu banyak sekali ternyata pelaku pelecehan seksual itu adalah dulunya korban. Nah, dari situ saya lihat, oh ya berarti kadang-kadang masyarakat kita itu khususnya ya, itu dia tuh nggak ngerti kalau korban kekerasan seksual itu bukan hanya sakit secara fisik ya,
Tapi psikis itu juga harus ada penanganan khusus. Jadi itu tuh edukasi seperti itu, terus sosialisasinya tentang edukasi seperti itu di kita, bahkan kepada aparat kita juga masih minim. Apa temuan Ibu dari korban menjadi bertransformasi menjadi pelaku? Kenapa ada perubahan itu? Dendam atau gimana? Bukan. Jadi contoh ya, pelaku yang di Garut yang saya baru temuin, dan saya juga bicara kepada korban ya kan. Itu kan pelakunya itu adalah guru ngajinya kan. Iya kan? Dan ternyata guru ngajinya itu adalah dulunya waktu kecilnya korban. Dia juga punya traumatik ternyata. Iya, nah itulah makanya saya bilang. Jadi kalau ada korban kekerasan seksual khususnya, itu mereka itu bukan hanya diobati itu hanya bukan fisiknya, tapi ada penanganan khusus psikis yang itu tuh kadang-kadang itu unlimited loh. Karena kita tidak tahu masing-masing orang itu dia punya batas trauma itu di mana, kan beda. Kalau fisik kita lihat, oh kalau sudah sembuh, luka misalnya ada luka, udah sembuh, udah dia sudah sembuh. Kalau psikis itu nggak kebaca loh. Nggak kelihatan. Ah, itulah yang makanya aku bilang penanganan psikis itu ya khususnya psikolog, terus pendampingan korban, itu benar-benar itu penting loh. Dan kadang-kala yang saya lihat di kita sekarang itu seperti itu tuh terabai gitu loh. Terabaikan. Sehingga mereka nggak sadar bahwa psikis seseorang korban ini nih nantinya itu punya dampak besar loh ke depan gitu, nggak sadar. Nih, menarik Bang, ternyata pelaku dulunya korban Bu ya? Iya, banyak loh, itu banyak loh seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dan sudah disahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Iya. Dan Pak Nasdem itu salah satu yang mendukung dulu formulasi di undang-undang ini. Di dalam undang-undang itu ada namanya restitusi, rugi pemulihan hak awal. Dan kalau dalam bahasa hukum pasti kerugian materi. Iya. Gimana Ibu melihat implementasi undang-undang TPS yang kalau secara kasat mata kita lihat sih maksimal? Banyak sekali, kalau aku bilang sih masih banyak ya. Pada prakteknya itu banyak sekali yang masih perlu perbaikan. Dan disitulah memang fungsinya kita untuk mendorong supaya itu bisa lebih spesifik lah gitu kan, mentarget apa-apa yang memang dibutuhkan gitu. Jadi nanti kita akan support dan mendukung itulah gitu. Dan juga kadang-kala itu terbentur lagi kan sama bagian anggarannya. Jadi nanti kita insya Allah ya tugasnya kita di Komisi 3 itu adalah bagaimana kita juga meyakinkan pemerintah bahwa ini adalah satu hal yang juga harus perlu support. Materi juga butuh disupport karena memang untuk misalnya ya tempat-tempat yang untuk menjadi tempat perlindungan ibu dan anaknya, bimbingan mentalnya, fisiknya, terus psikolog, psikiater yang memang harus disiapin, ya memang itu mau nggak mau kan memang itu butuh anggaran ya. Nah. Tapi ini lagi dibahas juga kan Bu, RKUHP. Kalau Ibu melihat desain dalam RKUHP itu sebenarnya sudah menjadikan perempuan dan anak itu di dalam hukum acara dalam melakukan pembelaan di depan negara itu sudah proper belum dalam RKUHP itu? Kalau saya sih kalau berbicara masalah kekerasan seksual khususnya ibu dan anak tuh lebar gitu. Jadi masih banyak dan itu masih terus kita. Jadi dengan mengikuti perkembangannya juga itu akan banyak terus yang kita perhatikan untuk kepentingannya agar bisa tercakup gitu, harus memang banyak direvisi dan revisi lagi, dipelajari, dilihat dengan situasinya, disesuaikan lah dengan itu nantinya. Karena kan ini relevan ketika korban kekerasan perempuan atau anak atau pelecehan seksual ya, itu kan biasa nggak ada saksi Bu. Iya, betul. Sementara dalam konstruksi hukum kita membutuhkan saksi, waktu, bagaimana melakukannya. Dan korban itu kan pasti trauma menceritakan itu seperti apa ya? Nggak banyak yang melek hukum juga. Nah itu tantangan kan, memang salah satunya. Kalau menurut aku sih nanti ke depannya itu justru kan kadang-kadang gini loh. Kadang pelaku kejahatan itu justru bagaimana caranya dia nggak butuh saksi.
Maksudnya tidak ada orang kan nggak mungkin kan. Bener, itu. Terutama pelecehan seksual itu. Iya betul. Tapi kan itulah maksud aku, itulah butuhnya, maksudnya ibaratnya situasi atau hal-hal yang seperti sebenarnya kan bisa dilihat dari bukti visum dan maksud aku kita juga bisa mendalami kan motif itu kan bisa dilihat. Si korban itu kan itulah makanya perlunya petugas itu memahami cara pendekatan terhadap korban. Bener. Jangan korban sekarang ini lihat deh. Nah, sekarang itu malah lihat aja. Kadang-kadang pemicu kenapa banyak kasus-kasus pelecehan itu yang akhirnya itu hanya ditanggung sendiri, tertutup itu. Tabu, keluarga malu. Nah, gitu kadang-kala mereka lapor juga. Apa yang mereka bayangkan pada saat mereka lapor itu ternyata mereka tidak mendapat feedback yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Ya macam mana Bu? Kalau kita bicara PH kita hari ini, yang hilang ayam bisa bayar kambing kita katanya. itu. Kebetulan lagi komisi hukum Pak. Kita harus sampaikan Pak. Ah itu maksud aku gini. Kadangkala kita hal seperti itu ya tidak bisa hanya mendengarkan salah satu pihak. Jadi memang ada mungkin beberapa case orang berhadapan, saya bilang oknum, karena saya tidak membela polisi dalam hal ini. Kalau salah kita bilang salah. Tapi kan kita juga harus lihat pada setiap case itu kita harus lihat situasi dan kondisinya pada saat itu apa. Jadi kadangkala memang balik lagi ke situasi dan kondisinya. Jadi kadang-kadang gini, tahu nggak kalau polisi itu di tiap-tiap daerah kita kekurangan aparat. Nah, apalagi itu dia. Polwan, Bu, ya? Itu dia. Jadi kadangkala di lapangan itu juga sementara satu daerah kadang-kadang polisinya hanya beberapa, sementara masyarakatnya itu ratusan atau apa. Kebayang nggak sih kalau tiap hari misalnya mereka itu petugas kita hanya beberapa orang tapi menerima laporan kasus segitu banyaknya. Mereka juga hanya manusia. Saya tidak membela ya, tapi setelah saya turun ke lapangan dan saya juga sering berbicara juga kepada mereka yang di lapangan. Jadi kadang-kala mereka tuh juga banyak juga yang punya keinginan pengen merangkul semua. Tapi kadang-kadang balik lagi mereka keterbatasan SDM-nya, terus mereka juga keterbatasan waktu, terus mereka juga keterbatasan balik lagi ke anggaran gitu kan. Jadi ya makanya kita tidak bisa pukul rata bahwa ini salah A, B, C gitu. Jadi memang situasi dan kondisi juga kita mesti lihat. Kalau ini kan bukan kerja satu pihak. Iya, betul. Mengatasi darurat kekerasan. Satu harus kolaborasi intersektoral. Betul. Gimana Ibu melihat peran para stakeholder yang punya andil seharusnya untuk memitigasi, pencegahan sampai penindakan sampai hukuman? Karena kalau kita lihat data, Komnas HAM, Komnas Perempuan itu mencatat di 2024 itu 330-an ribu kasus. Trennya meningkat. Kemen PPA sampai April 2025 mencatat ada 5.000-an kasus. Iya, betul. Dan kalau kita breakdown, kekerasan kepada perempuan ini didominasi atas laporan kekerasan seksual perempuan dan anak. Iya, betul. Apa yang Ibu lihat, di sisi mana yang kurang kira-kira antara lembaga penegak hukum, kementerian dan sebagainya, biar setidaknya ini bisa dicegah? Jadi pertama kalau aku bilang kita juga harus bermitra sama Kementerian Pendidikan, iya kan? Karena menurut aku pendidikan atau edukasi di sekolah-sekolah sejak dini itu penting banget, menanamkan edukasi tentang apa sih yang ini untuk pelecehan gitu. Jadi gini loh, kadang-kadang anak-anak kita karena dari kecil tidak dapat edukasi seperti itu, mereka tuh jadi nggak tahu area bahwa sensitifnya yang mana. bukan hanya area sensitif. Jadi misalnya gitu ya, bahkan ngerti nggak, pelecehan itu kan bukan hanya menyentuh loh. Sebenarnya, you nggak perlu sentuh untuk dibilang you melecehkan. Verbal juga bisa. Catch calling. Nah, sekarang kan banyak kejadian seperti itu. Dan apa anak-anak kita ngerti? Ya kadang-kala kan mereka nggak aware.
misalnya ada orang dewasa yang bicara sama mereka, yang bicaranya tuh sudah sudah nggak proper, kan mereka nggak tahu kalau itu adalah satu bentuk pelecehan sebenarnya. Malam-malam di jembatan. Nah, itu sebenarnya banyak hal loh itu sebenarnya. Cuma memang karena kurangnya edukasi dini terhadap mulai dari anak-anak kita masuk dalam pendidikan ya, bahwa hal-hal seperti itu. Jadi mereka tidak bisa membedakan, tidak bisa belajar. Menurut Ibu itu harus sudah diajarkan sejak SD, SMP, bahkan sampai SMA? Iya dong, malah harusnya di taman kanak-kanak itu sudah bisa diajarkan, walaupun bentuk pengajarannya pasti berbeda dong. Cara penyampaiannya itu berbeda. Nah, itu balik lagi. Guru pun juga harus kita edukasi. Makanya balik lagi, dunia pendidikan itu juga itu salah satu yang harus kita rangkul untuk pihak-pihak yang berkompeten untuk kita sama-sama memecahkan masalah ini atau paling tidak mencegah lah gitu kan. Dan memang di kurikulum kita kayaknya belum ada, Bang. Iya. Itu terkait gimana hubungan laki-laki perempuan menyentuh dengan orang asing, berbicara, kayaknya belum ada itu. Belum ada di kita tuh, belum ada di kita. Nah, di dunia pendidikan adalah salah satu yang harus digandeng untuk memberikan edukasi dini terhadap anak-anak kita sejak dini loh, menurut aku, sehingga mereka sadar dan melek bahwa ini nggak boleh, orang ini nggak boleh berbicara seperti itu sama saya. Nah, dan dia nggak boleh, atau misalnya dia nggak boleh lihat saya ini, dia nggak boleh sentuh saya ini hanya boleh disentuh sama siapa, sama apa gitu kan. Nah, itu satu. Kedua, LSM. Ya kan, LSM itu kan banyak. Bagaimana caranya kita menggandeng LSM, dan kita juga LSM itu kita lihat, kita pilah, fungsikan betul untuk maksudnya hal-hal yang memang harus diperhatikan. Karena kayak lembaga-lembaga seperti ini, aku bilang kan cukup berpengaruh di masyarakat. Ya kan, masyarakat kita kan LSM itu berpengaruh sekali. Nah, harusnya hal-hal seperti ini kita juga bergandengan, saling memberikan edukasi bahwa seperti ini nih masyarakat kita perlu didukung, perlu dibela, perlu disuarakan, iya kan? Itu kalau menurut aku itu. Tapi ada LSM dicap antek asing. Pendidikan LSM apalagi. Pak Prabowo sendiri yang bilang lobo. Nah, itu konteksnya apa dulu? Wah. Itu Raja Ampat. Itu konteksnya apa dulu? Tanya, supaya tidak dicap seperti itu, LSM juga harus merambah dan membantu untuk menjadi sarana edukasi untuk keperluan masyarakat. Ini kan hal-hal ini di masyarakat lah, gitu kan. Nah, itu juga. Yang digarap kiai dan ini kasusnya. Masih efektifkah lembaga keagamaan saat ini, Bu? Karena bukan hanya di Islam loh, di tempat Katolik, kayak di kita pesantren, di mereka namanya aku lupa. Ada itu banyak. tetap terjadi. Banyak tetap terjadi, banyak terjadi. Ya, itu apa yang salah menurut Ibu? Saya nggak ngomong agamanya atau ininya ya, tapi oknum, memang balik lagi ke oknum. Ya itu makanya kemarin itu saya menemukan bahwa si pelaku ini adalah korban dulunya. Ya, jadi aku bilang pertama ya, kita mesti juga orang tua itu juga harus diedukasi untuk bagaimana faktor. Agak susah ngomong sama boomers, Bu. Iya, nah gini. Gimana menurut Ibu caranya, Bu? Kadang-kadang gini ya, orang-orang kita khususnya ya. Jadi kalau mereka anggap itu adalah kiai, mereka anggap itu adalah pemuka agama ya, bukan hanya kiai ya, pokoknya pemuka agama apapun. Mereka menganggap itu di kita itu khususnya itu adalah orang yang patut dihormati, dihargai omongannya. Bahkan ibaratnya mereka membiarkan kan anak-anaknya mereka untuk misalnya bisa sama orang itu sehari-harian, padahal orang itu tidak ada hubungan darah. Ya, hari-hari sekarang, jangankan sama orang asing, sama keluarga yang masih om, kakeknya, atau bahkan itu bukan berarti anak-anak itu bisa selamat loh. Iya, dan itu kan di kasus di Dapil Ibu juga. Ayah, kakek, paman. Nah, itu dia. Makanya aku bilang, kalau kita mau menyusuri seperti itu kan sulit, ya kan? Maksudnya nggak mungkin satu personal gitu kan? Itu makanya yang harus kita sasar itu adalah edukasinya kepada anak-anak kita. Bagaimana kita tuh ke anak-anak itu memberitahu sama mereka bahwa itu tuh nggak baik gitu loh. Jadi sehingga gini loh, sebenarnya kalau anak-anak kita tahu
kalau itu tidak boleh atau itu sudah tidak betul, pastikan pada saat siapapun yang bicara sama dia, sama anak-anak kita itu kita ajari untuk, kalau di kita tuh kadang-kadang gini loh, anak kita tuh mau bicara sama orang tua untuk hal-hal sensitif atau apa, justru kadang-kadang mereka nggak mau bicara sama orang tuanya. Fakta itu, Bu. Iya, karena balik lagi, kadang-kadang kan orang tuanya itu yang kurang ya edukasi tentang hal-hal Suka seperti menghakimi. itu. Nah itu, dan kadang-kadang menganggap hal itu kayak apa ya? Apa kalau bahasanya itu no big deal gitu loh. Kalau di kita apa tuh ya? Jadi Tabu-tabu. bukan tabu, bukan hal kayak dianggap nggak penting, padahal itu penting gitu loh. Karena saya sering lihat sekali loh. Iya. Jadi saya yang ketemu korban itu mau berbicara ke korban kan hati-hati banget tuh. Iya. Pemilihan diksinya. Iya itu, karena saya menganggap bahwa dia korban, dia ini. Begitu saya ketemu sama parentsnya, fine, nggak apa-apa, biasa aja. Terus tidak terlihat wajah-wajah yang kayak karena anaknya mendapat perlakuan seperti itu, gitu kan, dia wajah prihatin atau bagaimana, itu saya nggak ketemu loh. Enggak saya bilang semua ya, tapi rata-rata segitu saya mikir, ya Allah, aku bilang sebegininya kah krisis edukasi mengenai seksual atau korban atau apa, sehingga parent sendiri tuh sampai separentsnya sendiri itu mereka tidak mengerti bahwa ini hal yang ini loh buat anakmu itu sampai ke depan, dia masa depannya nanti bagaimana gitu loh. Karena saya lihat gini, loh kok di sini saya sih yang merasa bagaimana, sementara mereka orang tua kandungnya sendiri biasa-biasa aja. Ya kalau ibu kan sudah teredukasi. Iya makanya itu dia, aku miris gitu lihat seperti itu di lapangan yang terjadi, dan saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, dan saya bicara langsung sama mereka, terus saya lihatnya begitu, terus bagaimana ya gitu kan. Itu kalau boleh tahu latar belakang pendidikannya gimana? Memang nggak sekolah? Gimana? Ya memang sih, memang itu ya saya bilang. Rendah ya. Ya minimnya, saya nggak bilang maksudnya ya kadang parentsnya sendiri mungkin hanya tamat apa atau apa. Tapi kalau saya bilang sadar dan melek edukasi mengenai pelecehan atau kejahatan seksual tidak harus sekolah sebenarnya kan. Dengan cukup dia pakai rasa kemanusiaanmu. Nah, itu ya kan. Dan mereka harus dikenalkan bahwa ini big deal loh, ini penting loh, ini salah loh, ini pidana, ini masa depan anak, ya kan? Ini misalnya masa depan, ya masih begitu kita, patriarki ya kita. Patriarki, Bu. Itu dari sisi pendidikan, Bu. Kita coba menyeberang dari sisi penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku kekerasan seksual ini. Nah itu. Termasuk dalam proses pembuktian ya, dari melapor itu. Sekarang, bagaimana Ibu melihat dan apa yang perlu kita beresin gitu? Pertama, saya itu dari kemarin menyuarakan adalah saya selalu kasih pemahaman kepada korban bahwa dan saya juga ngomong sama pihak kejaksaan, kepolisian gitu kan, untuk kasus-kasus saya selalu mendorong dan saya juga kasih tahu kepada korban no damai. Karena di negara kita itu masih banget masuk itu barang. Nah, masih banyak banget korban pelecehan, kekerasan yang endingnya itu adalah didamaikan selesai gitu loh. Itu menurut aku ini nih bukan kasus yang damai selesai gitu loh. Nggak ada damai untuk pelaku kejahatan, kekerasan seksual atau kekerasan apapun terhadap ibu dan anak. Ya, jadi kadang-kadang sekarang ini kan juga ada, kita sudah merembet kalau anak itu juga ada pembulian. Menurut saya maksudnya ini loh, kita tuh harus mengedukasi dan kita tuh harus kasih paham bahwa tidak ada kata damai untuk hal-hal seperti ini. Karena kalau pelaku kejahatan ya, kayak saya bilang pelaku kejahatan seksual atau kejahatan terhadap entah itu anak, entah itu perempuan, entah pada ibu, itu damai, itu lain kali ke depan itu tidak akan mencegah atau tidak memberikan efek jerah. Nah, benar. Jadi terserah mereka tuh, saya selalu pesan kepada pihak aparat kepolisian, kepada kejaksaan juga. Mereka mau berdamai, oke, mereka berdamai secara mereka, tapi hukum tetap harus berjalan.
Mereka harus dikenakan hukum sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Karena kalau nggak ada efek jerah. Dan ini akan terus gitu diremehkan kalau saya lihat itu. Karena itu delik aduan Bu ya. Iya. Seksual itu ketika pengadunya mencabut, nah itu harus sebenarnya masukin dalam KUHP Bu. Nggak boleh lagi itu. Nggak ada. Jadi mau tidak ada damai boleh, tapi proses tetap harus berjalan. Dan saya selalu pesankan seperti itu. Respon pihak kepolisian kejaksaan pada saat itu Bu? Mereka setuju. Karena sekarang kalau di lapangan itu banyak sekali yang sudah kekerasan seksual itu yang di luar nalar dan dilakukan sama orang-orang yang harusnya melindungi si korban. Itu kan udah keterlaluan kalau menurut saya. Dan kadang-kadang ya apa yang dihadapi oleh korban dan apa yang terjadi oleh korban tuh, aduh, kasihan deh pokoknya. Ya luar biasa. Udah di luar nalar Bu ya, aku udah kayak susah bergerak, udah mulut aku nih menanya Ibu lagi nih. Iya. Aku menangkap Bu Lola ini negara harusnya tidak memberikan ruang buat pelaku. Betul. Tidak ada ampunan. Selesai iya. di tengah. Selesaikan itu. Apalagi kadang-kadang gini, yang paling saya gergetan itu apa tahu nggak? Kalau sudah dilakukan oleh pihak keluarga. Nah justru kadang-kadang kita kan gemes. Lu kan keluarga. Kalian kan keluarga, gitu. Kenapa ngelakuin itu? Harusnya hukumannya lebih berat. Tapi kadang ngerasa itu ke keluarga, aib keluarga, diselesaikan kekeluargaan. Kan nggak seperti itu dong harusnya. Nggak gitu justru. Orang udah bikin rusak anak orang kok. Iya, mau itu keluarga, apalagi justru ya mohon maaf ya, ayah kandungnya sendiri, pamannya, atau kakek kandungnya sendiri. Itu harusnya hukumannya jauh lebih berat. Lebih berat lagi, karena harusnya mereka itu adalah sosok yang melindungi anak itu. Tapi justru mereka yang membuat anak itu menjadi korban. Kan keterlaluan. Itu speechless. Iya. Itu makanya susah kita membantah teori Darwin, Bu. Iya. Dari simpanse berevolusi menjadi manusia. Kadang ada simpanse yang berevolusi menjadi manusia, tapi otaknya tidak. Kayaknya sekarang manusia yang sudah mulai berevolusi menjadi simpanse ya. Melihat itu ya, kayaknya melihat itu ya. Fenomena di lapangan, melihat perilaku, ya kan? Aku ngeliatnya dia tidak sukses berevolusi. dia masih mending ya, masih bagus lah kata-katamu tidak sukses berevolusi. Kalau aku bilang ya, itu udah maksudnya dari manusia malah berevolusi jadi simpanse ini kita sekarang ini. Iya Bu, karena yang di Garut itu Bu, ayah, kakek, paman. Ada berita terbaru dong, jangan salah. Itu kan saya ke sana. Berita terbarunya adalah si ibu kandung yang tadinya mentelantarkan anak itu, ya kan? Begitu ada kasus ini, karena banyak orang yang bersimpati, memberikan rasa simpati dalam bentuk misalnya bantuan, ibu ini jadi rebutan pengen mengambil anak ini kembali. Buset. Dan motifnya Bu? Motifnya adalah untuk menampung pendanaan yang diterima itu loh. Alamak. Dan for your information, begitu ditanyakan sama pihak berwajib ya, Ibu Kajari pada waktu itu ngobrol-ngobrol sama saya, ditanya ke ibunya apakah anak ini mendapatkan lanjutan prosedur pengobatan atau apa. Dengan entengnya si ibu hanya bilang sudah saya berikan salep. Padahal anak itu dia itu jadi korban itu dari dubur sampai vaginanya, mohon maaf, itu rusak. Dan ibunya karena saya nggak tahu kurangnya edukasi atau kurangnya perasaan ya, saya nggak tahu, atau dia sudah berevolusi menjadi isi panse, jadi dia berpikir bahwa itu hanya luka luar ya. Dia tidak berpikir bahwa anak itu psikisnya atau lukanya itu ada luka dalam atau apa. Jadi dia hanya terima seperti itu. Jadi itulah yang fenomena di lapangan itu menyedihkan dan sangat luar biasa memprihatinkannya itu kalau saya lihat. Dan saya bersyukur ada di Komisi 3, paling tidak saya bisa saya terjun langsung melihat dan saya tuh punya capability untuk memberikan masukan untuk hukuman-hukuman apa yang harusnya ditegakkan. Sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, betul. Pasti ibu lebih merasakan dan lebih mengerti apa yang dirasakan si kawan ini, si kawan korban ini. Betul. Karena sekarang yang kita lihat ya
Sementara yang lain mungkin sibuk dengan pemerintah, kita sibuk bagaimana, seperti apa gitu kan, untuk seperti apa. Dan jangan lupa bahwa udah bang, jangan dong keser ke situ. Ini lebih substansi, isu yang lebih substansi. Ngapain ribut-ribut soal yang lain-lain kan? Nggak usah nyerempet-nyerempet ya, saya takut jatuh loh. Nggak memakzulkan. Aku udah nunggu titik-titiknya itu. Ingat. Ini, kembali ke laptop. Kekerasan ibu dan anak. Benar-benar. Gimana, Bu? Iya, jadi saya bilang kalau ini tidak ditangani dengan tepat, serius di lapangan, bahwa ini kan anak itu adalah aset kita. Ya. Aset penting untuk kita ke depan, untuk negara kita. Jadi bagaimana kalau jika anak-anak ini nantinya tidak tumbuh kembang menjadi anak-anak yang baik, aman dari hal-hal yang seperti ini, maka akan jadi apa generasi kita ke depan? Akan tumbuh seperti apa? Seperti yang tadi saya bilang bahwa korban jika tidak ditangani dengan baik dan benar, mereka akan menjadi pelaku ke depannya. Seperti apanya itu nanti kan akan mengerikan sekali kalau kita tidak dari sekarang mulai menganggap ini adalah satu serius yang harus memang ditangani dengan cermat serta serius gitu. Sur kali aku perbincangan hari ini bang, karena daging ternyata bang. Nggak nyangka aku, tapi sebelum masuk ke suara netizen Bu, terakhir aku mau tanya sama Ibu. Tadi data aku sudah paparkan di 2024 330 ribuan kasus. Per April 25 ada 5 ribuan kasus dan trennya selalu meningkat. Apakah seharusnya ini menjadi atensi khusus dari Presiden Prabowo? Ya, aku bilang sih atensi khusus khususnya beliau adalah presiden kita kan. Itu pasti. Tapi balik lagi, ini bukan hanya atensi atau kinerja hanya presiden kita. Balik lagi, seharusnya seluruhnya, khususnya justru kita, masyarakat yang ada di tengah-tengahnya itu, kita harus sudah mulai melek hukum, mata tentang situasi dan kondisi sekitar kita, dan kita juga punya prinsip bahwa lakukan yang kamu bisa lakukan sekecil apapun itu. Karena kalau kita hanya mengharapkan ini nggak akan ini, karena kan ini adalah kinerja semuanya dan kinerja seluruh pihak ya kalau menurut saya bukan hanya mengharapkan siapa atau bagaimana. Siap. Sekarang ini segmen khusus Bu. Suara netizen Bu. Suara netizen itu ternyata punya suara ya, bukan hanya ketikan. Nah, aku pikir netizen tuh ketikan ya, ada suaranya juga. Hantu laut torpedo Bu. Bukan cuma tentara yang punya hantu laut, torpedo juga punya. Punya hantu laut ya. Monggo Bang. Silakan Bang. Siap, izin Ibu sebelumnya. Saya langsung aja. Kita ingin tahu nih bagi seorang Bu Lola yang sekarang sedang menjalani apa? Kalau kita bilang tersesat di jalan yang benar ya, menjadi seorang anggota dewan ya kan? Belum selesai. Tadi jalan yang benar. Nah, ada goals tersendiri nggak Bu? Sebagai orang yang sekarang kan mungkin dulu Ibu melakukan social movement, juga mengedukasi masyarakat, tapi ketika sekarang Ibu mendapat jabatan politik sebagai anggota dewan, itu kan seperti sebuah bukan hanya menggugurkan kewajiban tapi sebuah aktualisasi dari diri sendiri yang kemudian direpresentasikan terhadap goals Ibu di tengah masyarakat khususnya di Dapil. Nah, kita ingin tahu apa sih Bu kira-kira yang menjadi goals Ibu nih, wabil khusus di Dapil Ibu ya. Apalagi Ibu sekarang seorang perempuan di Komisi 3. Nah, ini agak menarik juga sebenarnya kan. Sebagai seorang perempuan di Komisi 3 dan dapilnya Dapil Jabar 11 ya Bu ya. Nah, kira-kira goalsnya apa Bu untuk kedepannya Bu, khususnya di Dapil Bu? Goalsnya tentu saja karena saya wanita ya, balik lagi pastinya sekarang ini dengan apa yang kepercayaan yang saya peroleh lah, ini kan kepercayaan dan suara masyarakat yang mereka sudah berikan untuk saya bisa mewakili mereka ya di dewan ini.
Jadi yang saya ingin lakukan dengan apa yang saya emban sekarang itu adalah bagaimana saya merambah lebih banyak masyarakat, lebih luas lagi ruang lingkup yang saya bisa jangkau sebagai anggota dewan. Dan tentunya sekarang ini kalau dulu mungkin ya ruang lingkup saya hanya bisa mendengarkan mungkin karena dulu saya bukan anggota dewan ya. Sekarang ini target saya adalah bukan hanya mendengarkan, tapi menjadi solve problemnya mereka. Paling tidak saya bawa solusi nantinya pada saat setelah saya mendengarkan. Jadi insya Allah ke depan itu khususnya juga untuk wanita dan anak ya, saya ingin saya itu menjadi tempat di mana mereka merasa bahwa mereka punya wakil di dewan ini, khususnya di Komisi 3, untuk kenyamanan dan bagaimana mereka bisa berani menyuarakan ketidaknyamanan, apalagi kejahatan ya, yang misalnya mereka terima di lingkungan. Jadi semoga ke depan itu saya bisa menjadi solve problemnya dari dapil saya khususnya ya. Dan balik lagi juga bukan hanya ibu dan anak, siapapun yang menerima ketidakadilan atau mereka merasa tidak nyaman dengan apa ya respon yang diterima atas misalnya pengaduan mereka atau ini, mudah-mudahan saya bisa memberikan solusinya. Baik Bu, terakhir Bu, menjadi sesuatu di negara demokrasi seperti Indonesia, apalagi ini bukan masalah gender Bu ya, apalagi seorang perempuan itu tidak mudah, gitu loh Bu. Nah, apa sih Bu sebenarnya yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman perempuan, baik di dapil ataupun di tingkat nasional ya di Indonesia? Apakah bagaimana menjadi seorang perempuan yang bisa mengemban amanah dan kemudian berani maju untuk membela kaumnya dan orang lain, khususnya orang-orang yang tertindas? Ada nggak Bu kira-kira yang Ibu mau sampaikan kepada teman-teman perempuan supaya lebih punya hati yang besar, lebih berani lagi untuk menjadi sesuatu di Republik ini Bu? Iya, tentunya memang dari yang saya alami sendiri ya, memang kadang-kadang kita perempuan untuk duduk di bidang yang mostly laki-laki, ada saat-saat tertentu yang serba salah ya intinya. Jadi tapi pesan saya untuk perempuan adalah pantang menyerah, maju terus karena kamu wanita. Karena menurut saya tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan pada saat ini. Justru kadang-kadang perempuanlah yang punya kapasitas atau capability lebih dibanding laki-laki. Jadi pesan saya sih tidak ada yang tidak mungkin selama kita tetap menunjukkan integritas kita bahwa kita adalah wanita terhormat dan kita melakukan itu dengan niat baik dan tulus ya, tanpa embel apapun, dan kita bisa menunjukkan komitmen kita dan yakin bisa. Karena kadangkala saya lihat tidak ada yang perempuan tidak bisa lakukan. Ya. Insya Allah pasti bisa. Bisa. Ya. Mohon maaf laki-laki ya. Mohon maaf netizen ya. Ini justru peringatan buat laki-laki. Peringatan buat laki-laki agar lebih semangat lagi membantu istrinya di rumah. Jadi bisa juga mengerjakan pekerjaan perempuan. Apalagi yang pelaku kekerasan seksual dan anak tuh, kalau aku sih persingkat ininya Bu Lola. Iya. Akan disetrum, akan dikejar, akan ditorpedo. Betul, itu betul banget. Jadi jangan harap pelaku kekerasan atau kejahatan seksual terhadap ibu dan anak itu sekarang kalau selama masih ada saya dan itu tercium atau saya tangani, terdengar, tidak ada kata damai. Waspada. Jadi tidak ada kata damai. Terserah dia mau damai sama si korban, tapi hukum tetap berjalan dan harus dihukum. Termasuk kalau polisi sama jaksanya mau damai, Ibu setrum ya? Tetap aja. Jangan Gak ada damai. Oh, dipanggilin ke sini nanti. Tidak ada damai. Kita torpedo, tidak ada damai. Top. Guys-guysku, dari profil yang aku tangkap ada kata ulama, 3 hal yang kita tidak akan selalu kita bawa walaupun kita sudah nggak ada, Bang. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, doa anak yang soleh. Betul. Yang aku tangkap tadi sebelum terjun ke politik ternyata sudah diamalkan sama Bu Lola. Dari isu kekerasan seksual perempuan dan anak. Alhamdulillah, ya. Aku ngelihat
bagaimana concern beliau ini tidak boleh didiamkan. Ya. Dan kita sepakat semua bahwa semua pihak harus terlibat, Bu. Harus. Bukan hanya satu pihak, satu lembaga, tapi semua pihak. Semua pihak. Bahkan kita semua itu harus involve di dalamnya untuk menegakkan keadilan bagi pelaku kekerasan. Ya, termasuk teman-teman pers. Kalau ada isu-isu begini blow up terus, Betul. naikin terus. Nah, itu yang saya itu saya mau bilang. Pers, maksudnya teman-teman pers. Kalau ada kejahatan di sana terus tidak ditindaklanjuti sama aparat penegak hukum, pers berhak menanyakan Bu Lola ini nggak jalan nih. Dan pers harus terus mengedukasi, menginfokan kepada masyarakat, terus di-upload terus bahwa itu butuh perhatian dan penanganan. Ya. Dan satu hal yang perlu kita ingat bahwa perempuan adalah pencetak peradaban. Tanpa perempuan tidak akan lahir satu peradaban yang baik, yang bagus, dan maju, berkemanusiaan, dan beradab. Kita ketemu di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.